2021 kemarin atas nama PT, eksterior C, interior C, mesin C. Nanti kita screen. Ada mobil Vios cuman 50 juta rupiah. Di depan kita ada Toyota Yaris tipe E 2017 automatic transmission dengan odometer di 50. Kalau di bagian eksterior katanya masih lebih oke. Cuman coba kita cek aja. Karena odometer juga masih di 5 ribuan guys. Oke, ada lagi New Carry yang sudah dilelang guys. Ada warna hitam dan ada warna putih. Ini sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit kembali nih guys. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari feeds harian terbaru Douzo21. Oke guys, ada unit apa aja yang menarik pada kali ini? Ikutin aja video gua sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Ini adalah Toyota Vios G 1500 cc tahun 2009, masuknya ke Gen 2, manual transmission, odometer di 146 ribuan. Pajak mati di Juli 2020 kemarin. Data kendaraan di sini diprotek. Untuk eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di D nih guys. Jadi ini mesinnya sebenarnya sih agak bermasalah. Cuman teman-teman pastikan lagi untuk cek di Balai Lelang Otobit. Ini di open di 50 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya sih masih terkategori C sih kalau menurut gue ya. Headlamp cuman sudah menguning. Cat untuk di bagian depan nih, bumpernya yang nyambung sama grill ini udah kusam kalau menurut gue. Ya ini udah bekas repair ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri di bagian sambungan antara bumper dan juga fender. Sisanya sih ke belakang masih cukup presisi untuk di bagian pintu-pintunya, dan kembali ke bagian belakangnya ini quarter sama bumper klepnya udah nggak rata nih, jadi harus di repair lagi. Untuk kaca belakang pastinya sudah defogger. Terus ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp sih masih cukup oke, hanya ada beberapa pecah-pecah di bagian cat di bumper belakang ya. Ada 2 titik sensor parkir. Coba kita intip di bagian interiornya nih. Oke teman-teman, di bagian interior head unit sudah monitor double din, joknya masih sarungan seperti ini, dan kondisi trim bawaan pabrikannya masih cukup sih kalau menurut gua. Konsol tengah masih oke, plafon masih cukup ya. Untuk di bagian setir karena tertutup dengan cover, jadi tekstur kulitnya masih cukup oke. Nah, di bagian di dashboard ini juga masih terkategori cukup. Interior sih masih C ya kalau menurut gua. Lanjut, sisi sebelah kiri dari depan nih masih cukup presisi, jadi masih oke, hanya bagian catnya aja yang agak mengusam nih. Di bagian velgnya udah gantian, dengan kondisi ban nih variatif ya, cuman kalau menurut gua nih bannya udah 30% dan harus ganti, karena ini udah oplosan semua, jadi ada yang bocor, ada yang sudah tipis, dan ada yang sudah tidak layak pakai. Nah ini buat teman-teman yang tertarik nih, ini adalah Vios. Di depan kita Toyota Vios G 1500 cc manual transmission tahun 2009. Teman-teman langsung pastikan aja di Balai Lelang Otobit ada masalah apa di bagian mesinnya. Dan ini di open di harga 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Screening aja. Di depan kita nih ada Suzuki EPV STD nih 2013 manual transmission. Odometernya udah di 130 ribuan. Pajak mati di Maret 2021 kemarin atas nama PT, eksterior C, interior C, mesin C. Nanti kita screening, dan ini di open di 58 juta guys. Kita langsung cek aja. Di bagian headlamp nih sudah menguning ya, kiri dan kanan. Belum ada fog lampnya di tipe ini karena ini tipe yang standarnya. Velg masih kaleng dengan kondisi ban kurang lebih ya rata-rata 40%-an. Masih cukup presisi, hanya kusam di bagian catnya. Lalu untuk di bagian sisinya nih, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. List plang juga masih aman yang sebelah kanan. Ini ada, ya wajar lah baret kasar seperti ini. Tapi nutnya masih presisi ya. Ini ada beberapa kusam aja di bagian catnya. Lanjut di bagian belakang nih, untuk kaca belakangnya belum ada wipernya, belum ada spoiler. Dan ini adalah stop lampnya masih cukup oke, polosan ya, belum ada sensor parkir di bagian belakangnya. Coba kita intip di bagian sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi satunya nih juga masih terkategori cukup presisi ya, hanya ada sedikit kusam aja di bagian cat-catnya, tapi nutnya nih masih oke. Lalu ini bagian yang standarnya spionnya ya apa adanya ya, spionnya ini masih spion caping seperti ini, dengan kondisi bagian kedepannya ini juga masih cukup oke guys. Lanjut kita intip di bagian interiornya. Interior sih agak sedikit kusam aja, cuman masih terkategori cukup ya. Joknya, plafonnya agak kusam. Terus dashboard ini ya apa adanya, head unit masih single din dengan kondisinya setir udah agak sedikit menipis. Tapi untuk operasional ini masih kategorinya cukup oke sih kalau menurut gue ya.
Oke guys, ini ada mobil operasional atau bisa juga buat harian nih. Di depan kita ada Suzuki APV STD tahun 2013 manual transmission, mesin terkategori DC, dan ini di open di harga 58 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Depan kita ini ada Swift RS 415 ya, tipe ST. Ini tahun 2009 automatic transmission. Odometernya ini udah di 100 ribuan. Pajak mati di bulan Mei 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori DC, dan untuk di Swift ini di open di harga 69 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Di bagian eksterior sih udah agak beberapa ada yang kusam ya di bagian catnya. Headlamp sudah sedikit menguning, di bagian fog lamp juga sudah menguning. Untuk grill agak sedikit harus dipoles-poles lagi. Sudah renggang di bagian fender dan bumper sebelah kanan depan. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50%-an. Masih terbilang cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya, dan ini masih cukup oke ya. Nah, kalau kita cek di bagian kondisi belakang, sudah defogger untuk kaca belakang, spoiler masih belum ada tambahannya, wipernya masih cukup oke. Stop lamp ini masih terkategori cukup baik ya, hanya di bagian belakang sudah nggak ada emblem Swift-nya atau bagian mereknya ya, hanya ada emblem dari S-nya doang, Suzuki-nya. Polosan belum ada sensor mundurnya, tapi kondisi belakang nih ada beberapa baretan-baretan kasar aja di bagian bumpernya, dan ini butuh di repaint, belum ada X laka ataupun X banjir. Ini adalah sisi bagian kiri dari belakang, kondisinya masih cukup presisi. Kusam aja jadi butuh dicuci dan dipoles lagi, tapi ini masih cukup layak lah kalau menurut gue, masih oke nih kalau menurut gue guys. Di bagian nut-nutnya masih presisi soalnya. Oke, kita intip di bagian interiornya. Head unit sudah monitor double din, joknya ini masih sarungan dengan kondisinya belum ada yang sobek-sobek, plafon masih oke. Terus ini adalah automatic transmission ya, jadi ini oke nih buat perkotaan. Interior sih masih cukup baik. Teman-teman juga bisa lihat nih di bagian setir nih masih oke, cuman agak sedikit menipis saja, wajar udah di 100 ribuan kilometernya, tapi untuk bagian sisanya, dashboard dan lain-lain ini masih kondisi cukup ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki Swift ST 2009 automatic transmission, mesin terkategori DC, dan ini di open di 69 juta rupiah. Jadi yang tertarik nih langsung buruan hubungi langsung Balai Lelang Autobit guys. Di depan kita ada Toyota Yaris tipe E 2017 automatic transmission dengan odometer di 53 ribuan atas nama PT guys. Pajak mati di April, dan ini di open di 158 nih guys. 158 juta. Seperti apa unitnya, kita langsung coba screening aja. Ini yang tipe E, belum ada fog lamp-nya ya. Dengan kondisi headlamp sih masih cukup oke. Velg masih OEM dari bawaan Yarisnya atau dari Toyotanya, dengan kondisi ban masih 60%. Masih terbilang cukup presisi untuk di bagian sisi-sisinya. Hanya saja di bagian eksteriornya ini udah cukup kusam ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, sudah debu semua kena hujan dan kejemur, jadi harus dicuci poles lagi. Di bagian sisi sebelah kanan dari depan nih juga masih terbilang cukup presisi. Belum ada penyak-penyok yang parah dan juga belum ada baretan kasar yang berarti ya. Nah, kita cek di bagian sisi belakangnya. Stop lamp masih cukup oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Belum ada spoiler, tapi wiper masih ada, dan ini belum defogger ya untuk kaca belakangnya nih guys. Jadi ini masih tipe yang standarnya banget. Coba kita intip di bagian interiornya nih kayak apa nih guys. Oke nih guys, sedikit nih di bagian interiornya, joknya masih sarungan seperti ini, dengan kondisinya sih masih cukup ya. Ini agak sedikit gelap karena kacanya pun juga banyak jaburnya nih guys. Lalu di bagian plafon, door trim masih oke, di bagian dashboard masih oke, setir masih cukup baik nih. Kalau menurut gue interior masih terbilang kategori C guys. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil compact nih dengan kondisi standaran, di depan kita nih ada Toyota Yaris E 1500 cc tahun 2017. Dan ini atas nama PT guys, dan untuk dokumen lengkapnya teman-teman langsung cek di Balai Lelang Autobit. Di open di harga 158 juta rupiah. Buat yang tertarik langsung ya segera hubungi Balai Lelang Autobit guys. Super Ace HT DLS ya 2019, odometer masih 5.900 guys. Pajak mati di Januari 2021 kemarin, dan ini kondisi masih lebih oke. Eksteriornya masih B, interior C, mesin masih B guys. Ini di opennya di 61 juta rupiah. Kalau kita lihat kondisinya nih agak buluknya karena debu dan lama terjemur, jadi butuh dicuci poles lagi. Kalau headlamp sih masih oke, bumper juga masih oke, belum ada kusam sama sekali. Lalu di bagian velg ya kaleng seperti ini, kondisi ban kurang lebih ya 40% juga. Ada beberapa baretan-baretan, wajar ya, ini adalah mobil operasional juga. Ini adalah white deck ya, bisa buka kiri, kanan, dan belakang. Ini kusam ya, kotor nih guys, cuman belum ada karat-karat atau keropos yang berarti ya. Dan ini adalah kondisi belakangnya juga sudah ada roll barnya juga. Masih cukup oke sih kalau untuk berniaga nih guys. Kalau kita cek di bagian belakangnya, ini juga masih oke, belum ada mika stop lamp yang pecah ataupun lampu reverse yang pecah ya, masih cukup oke. Ban serep juga masih ada. Lanjut kalau kita cek di bagian sisi kirinya, ini juga masih cukup oke ya, belum ada keropos sama sekali, dan ini masih terkategori oke banget sih buat niaga nih guys.
Sama nih kita intip di bagian interiornya masih diplastikin nih guys. Jadi kalau teman-teman lihat nih joknya masih ada plastiknya. Terus di bagian armrest, di bagian door trim juga masih ada plastiknya. Di dashboard juga masih ada plastiknya, jadi ini kusam, cuman tinggal buka plastiknya dan di salon dikit-dikit nih masih oke nih, kondisi dalamnya masih oke dan ini masih cukup baik kalau menurut gua ya. Karena odometer juga masih di 5 ribuan guys. Ini buat teman-teman yang nyari pick up nih, ada yang agak jarang ya di balai lelang. Ini adalah Tata Super Ace HT DLS 2019 manual transmission. Odometer ini masih 5 ribuan guys. Ini di open di harga 61 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan guys. Ada Super Ace Tata ya, ini di open di 60 jutaan. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan nih guys. Ini adalah mobil pick up yang jarang ada di balai lelang guys. Kita nih ada Suzuki New Carry pick up ya yang FD standar dengan warna putih dan warna hitam. Pajak yang belakang hidup, yang depan nih mati. Interior katanya rata-rata masih C, interior C, mesin juga terkategori di C. Cuman kalau menurut gua nanti kita coba akan screening aja, kita akan cek nih gimana kondisinya. Dan kedua unit ini di open masing-masing di 89 juta rupiah. Sudah turun ya dari 90-an kemarin, sekarang di 89 juta rupiah. Kalau kita lihat di Carry, New Carry yang depan warna putih nih kondisinya agak sedikit kusam aja, cuman butuh dicuci poles lagi, udah oke. Ini adalah kondisi yang flat deck ya, jadi hanya kebuka di belakang aja. Ini juga kondisinya baknya agak sedikit lega sekarang kalau New Carry. Ini bagian kondisi belakang. Nah, ini ada beberapa baretan-baretan wajar pemakaian. Ini kondisi stop lamp masih cukup oke. Ban ini masih terbilang tebal, masih 70%. Velg pasti velg kaleng, terus masih kotor nih, hanya butuh dicuci lagi. Ini 89 juta rupiah guys. Nah, sekarang kita cek nih yang hitam nih. Yang hitam oke sih kalau menurut gua yang hitam, karena warnanya hitam agak sedikit kotor, jadi butuh dicuci poles lagi, tapi lebih oke ya kelihatannya. Baret-baret kasar pemakaian ini cukup wajar, kondisi ban masih 70%-an juga. Ini kondisi yang flat deck juga. Nah, ini hanya butuh dicuci. Ini oke lagi ya, banyak debu aja. Terus di bagian decknya atau baknya ini juga sudah ditambahkan plat, jadi biar nggak penyok-penyok nih. Platnya juga cukup keras. Ini adalah kondisi belakang, stop lamp masih oke, debunya juga masih banyak ya, jadi butuh dicuci-cuci lagi. Ini adalah kondisi sisi sebelah kanan dari belakang. Ya, sangat-sangat berdebu, tapi ya wajar ya, ini kondisinya mobil operasional. Coba kita intip sedikit di interior. Nah, di bagian interior ini adalah kondisi yang biasa, sudah ada head unitnya, dan ini belum ada AC, belum ada PS juga guys. Jadi belum power steering, tapi kondisinya masih cukup oke. Interior masih terbilang cukup baik ya menurut gua untuk yang putih dan yang hitam ini. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada dua New Carry ya, tahun 2020 nih guys. Masih kalau menurut gua, dan masing-masing di open di 89 juta rupiah, sudah turun harga dari 90 jutaan kemarin ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari New Carry pick up ini ada di Balai Lelang Otobit, 89 juta rupiah, langsung hubungi Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif ya buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Otobit, alamatnya, websitenya, dan juga media sosialnya lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar selalu teman-teman mendapatkan feeds harian atau update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.